warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan program, eee, kuliah online. Eee, Perkenalkan nama saya Teguh Sodo, saya dari Departemen Biologi FMIPA Unpad dan tentunya saya juga menjadi, staf, dosen di, SPS, Unpad ini. Eee, Sejak tahun 97 saya bergabung dengan, eee, lembaga ekologi dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh, kami di lembaga ekologi secara bersama-sama terkait tentang, layanan ekosistem, eee, dan, eee, topik layanan ekosistem itu terus berkembang, eee, dari 10, 15 tahun yang lalu, kemudian berkembang, sampai saat ini. Banyak pendekatan yang digunakan dan, saya akan mencoba mengangkat salah satu topik pendekatan dari layanan ekosistem itu sendiri, yaitu ruang terbuka hijau, eee, aset alam dan kesejahteraan manusia. Mengapa, topik ini saya angkat? Itu tidak lain karena, ruang terbuka hijau merupakan suatu, kawasan hijau yang diwajibkan oleh setiap, pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai ruang terbuka hijau, eee, memiliki, peran yang penting, untuk membantu menyeimbangkan, bagaimana pertumbuhan pembangunan, fisik, infrastruktur di perkotaan. Ruang terbuka hijau juga memiliki, supporting yang sangat besar, terhadap, keberlanjutan, dari sebuah, kota. Beberapa pendekatan mengatakan bahwa, ruang terbuka hijau adalah bagian dari resistensi, sebuah kota, city resistensi. Nah, oleh karena itu, ruang terbuka hijau, dianggap sebagai salah satu bagian untuk, eee, keseimbangan lingkungan, di mana, eee, ruang terbuka hijau yang secara kuantitas dan kualitasnya yang baik akan memberikan, dukungan yang baik bagi kota itu sendiri. Dalam, eee, ketersediaan ruang terbuka hijau itu sudah diatur sejak tahun 2007, dalam Permendagri nomor 14 2007 dan, kemudian juga oleh Permen PU. Kurang lebih ada 15 tipe ruang terbuka hijau. Dari sekian banyak ruang terbuka hijau yang ada, eee, fungsi dari ruang terbuka hijau yang saat ini ada adalah, sebagai kawasan rekreasi kota, sebagai kawasan olahraga, sebagai jalur hijau, dan kawasan pekarangan yang memiliki fungsi sosial. Namun demikian, ruang terbuka hijau tidak hanya, eee, memiliki fungsi seperti yang tadi saya sampaikan, melainkan ruang terbuka hijau juga adalah, memiliki fungsi, ekologis. Mengapa? Karena ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ekosistem kota itu sendiri. Jadi, apabila kita bicara tentang layanan ekosistem, maka fungsi ekologis ruang terbuka hijau adalah bagian dari layanan ekosistem perkotaan. Apa yang disampaikan oleh, eee, gubernur, deputi gubernur dari Jakarta, beberapa, tahun yang lalu terkait dengan rencana bagaimana ruang terbuka hijau dalam dimensi kota. Itu cukup banyak pendekatan. Namun setidak-tidaknya ada 4 pendekatan yang digunakan, yaitu adalah, eee, kesehatan dan kesejahteraan, ekonomi dan masyarakat, kemudian infrastruktur dan lingkungan, serta kepemimpinan dan strategi.
Namun dalam eh, diskusi kita atau pertemuan kita online hari ini adalah saya memfokuskan pada dua, yaitu infrastruktur dan lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana infrastruktur dan lingkungan? Nah, infrastruktur dan lingkungan di sini ruang terbuka hijau itu diharapkan menjadi atau menyediakan dan meningkatkan aset buatan, gitu. Supaya apa? Supaya bisa menjamin kelangsungan layanan yang penting. Eh, Terkait dengan hal tersebut, maka ruang terbuka hijau yang akan kita diskusikan adalah eh, ruang terbuka hijau taman kota dan ruang terbuka hijau hutan kota. Jadi ruang terbuka hijau taman kota dan ruang terbuka hutan kota. Apa yang membedakan? Yang membedakan hutan kota itu adalah ruang terbuka hijau dengan tegakan pohon yang dominan di kawasan tersebut dengan luasan lebih dari 2 hektar. Sedangkan taman kota seperti Kota Bandung, beberapa taman di Kota Bandung yang dibangun oleh sejak zaman Belanda itu memiliki tegakan pohon yang memiliki usia sudah lebih dari 100 tahun dan tetapi memiliki ruangan yang atau ruang kawasan yang sempit sehingga kita kategorikan sebagai taman kota begitu. Millennium Ecosystem Assessment membagi layanan ekosistem ke dalam 4, yaitu layanan provisioning atau provisioning services, cultural services, regulating services, dan supporting services. Provisioning itu artinya dia memberikan nilai langsung seperti makanan, air bersih, kayu, gitu, ataupun obat-obatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh yang mendapatkan layanan. Cultural services itu yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek sosial, seperti pendidikan, estetika, keindahan, ataupun juga heritage dari suatu ekosistem yang bisa dipakai, rekreasi, bahkan juga religi. Sedangkan regulating services itu yang berkaitan dengan eh, kemampuan alam untuk membantu mengembalikan satu kondisi eh, eh, dari yang kondisinya kurang baik yang menjadi lebih baik. Jadi menjadi regulating seperti siklus biogeokimia kalau kita eh, eh, pernah kembali ke masa kuliah dulu, itu tentang siklus biogeokimia, siklus air, siklus nitrogen, siklus oksigen, siklus karbon, dan seterusnya. Juga termasuk dia mengendalikan eh, hama, membantu mengendalikan hama dan juga mendukung terkait dengan polinasi. Lalu supporting services. Nah ini proses yang berkaitan dengan siklus sistem dalam ekosistem yang sangat kompleks dan supporting system ini yang kemudian memberikan dukungan kepada bagaimana suatu ekosistem kota maupun ekosistem pedesaan ataupun ekosistem hutan memberikan layanan. Gitu. Dalam slide ini dijelaskan bahwa layanan ekosistem itu bisa memberikan dipengaruhi oleh direct differs, indirect differs, dan human well-being. Nah, apa itu? Itu adalah tidak lain dari
Eee, Maaf slide-nya ini belum jalan. Ya, jadi, indirect differs itu adalah penggerak perubahan yang tidak langsung, di mana layanan ekosistem itu dipengaruhi oleh demografis ekonomi, sosiopolitik, begitu, yang akan mempengaruhi, eee suatu sistem ekologi itu, eee eee bergerak atau terpengaruh. Yang berikutnya adalah, direct differs. Jadi direct differs atau penggerak perubahan langsung, di mana, perubahan itu disebabkan oleh, adanya penggunaan lahan, kemudian, perburuan, penangkapan spesies, teknologi yang diterapkan, yang mengubah satu kondisi, begitu, atau konsumsi dan perubahan iklim, serta penggerak perubahan-perubahan, fisik dan biologis, lainnya. Dan yang, berikutnya adalah, eee kesejahteraan manusia dan pengurangan, kemiskinan. Jadi, eee, layanan ekosistem ini akan memberikan, supporting kepada, bagaimana, mmm, sustainability manusia pada masa yang akan datang. Bahan dasar untuk kehidupan, kesehatan, hubungan sosial yang baik, keamanan bahkan kebebasan dalam memilih, untuk bertindak. Jadi, kurang lebih layanan ekosistem itu dipengaruhi oleh, 2 aspek tadi, indirect dan direct, drive dan, eee, layanan yang, dihasilkannya, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat bagannya, eee, aset alam pada sisi paling awal itu adalah keanekaragaman hayati yang tersedia, yang, terdapat di ekosistem itu sendiri. Baik itu, dari, spektrum biologinya misalkan genetiknya, populasinya, spesies, bahkan sampai biosfernya. Lalu, eee, setiap, spektrum, ekologi tadi memberikan supporting, kepada ecosystem services tadi, yang tadi sudah, dijelaskan, provisioning, regulating, dan, kultural. Dan setiap ecosystem services itu memberikan kesejahteraan, bagi manusia, dari aspek, security, dari aspek basic material, for good life, health dan, good social, relationship. Nah, ini yang menjadi, satu koneksi, hubungan, antara, aset alam dan kesejahteraan, manusia, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu, seperti apa, eee sumber daya, eee, dari keanekaragaman hayati yang memberikan dukungan? Hasil penelitian yang dilakukan, oleh kami, bersama tim dari, biologi Unpad begitu, kami melakukan studi, tentang pohon di 453 taman kota di Bandung. Hanya pohon itu tercatat sekitar 176 spesies untuk pohon. Bagaimana dengan untuk, habitus yang lain, dari jenis yang lain, dari, semak, dari herba, dari liana, dari rumput, mungkin akan terdapat ratusan spesies. Ini merupakan, suatu, aset alam yang, terdapat eee, di ruang terbuka hijau tadi. Kemudian penelitian lainnya adalah, keberadaan, spesies, burung satwa liar. Tidak kurang dari 28 spesies yang ada di, taman-taman kota, eee, di, Bandung begitu. Kemudian herpetofauna seperti yang dilakukan oleh tim dari ITB.
yang juga mengatakan sekitar terdapat lebih dari eh, apa 18 spesies yang ada. Jadi taman kota yang selama ini kita biasa kunjungi ternyata merupakan habitat dari berbagai satwa liar. Dan saya yakin bahwa taman kota yang baik dari waktu ke waktu akan memberikan dukungan habitat yang lebih beragam bagi spesies atau satwa liar yang ada di kota Bandung ataupun di kota-kota lainnya. Lalu bagaimana dengan eh, perubahan dari ekosistem yang terjadi? Saya mencoba untuk memberikan ilustrasi di mana sebetulnya eh, layanan ekosistem itu begitu kuat diberikan. Saya ambil dari eh, eh, CSIR tahun 2007, eh, maka urban parks and garden, artinya ruang terbuka hijau di perkotaan, itu akan memberikan supporting yang sangat besar. Apabila supporting itu tidak terjadi, maka kota itu sendiri akan mendapatkan supporting dari eh, ekosistem lainnya yang ada di sekitar perkotaan. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu ada pedesaan dan baru ke hutan kota. Jadi kalau untuk kota Bandung bisa dibayangkan taman-taman kota yang ada di perkotaan Bandung, kemudian ada taman hutan raya di utara, dan lebih jauh lagi adalah hutan di Cikole dan Taguban Perahu. Itu adalah supporting eh, services yang diberikan oleh ekosistem kepada Kota Bandung untuk ketiga untuk mendukung tiga layanan ekosistem lainnya. Nah ini ilustrasinya bagaimana layanan ekosistem itu bekerja. Ini adalah peta Kota Bandung yang saya ambil dari LAPAN tahun 2015, hasil studi yang dilakukan oleh LIPI 8 begitu. Yang warna merah itu adalah Kota Bandung. Maka warna merah itu kalau dalam bidang pada topik lainnya sering disebut dengan urban heat island. Jadi panas yang ada di dalam perkotaan. Dan kita bisa lihat kiri kanannya hijau. Nah, panas ini bergerak ke arah yang hijau. Itu pada tingkat layanan ekosistem yang lebih jauh itu di hutan sekitar kota Bandung. Tetapi bagaimana di kota Bandungnya sendiri? Ternyata ruang terbuka hijau taman kota itu mampu menurunkan kebisingan hingga hampir 10 desibel. Ilustrasinya, kalau kita berdiri di perempatan jalan dan kemudian kita masuk ke taman kota Jalan Merdeka, begitu, Taman Badak, maka kita bisa taman kota itu bisa mereduksi 10 desibel kebisingan itu sendiri. Lalu temperatur udara bisa menurunkan sampai 2 derajat. Kelembaban udara itu bisa meningkat hingga sampai 6 derajat. Dan kecepatan angin bisa berkurang hingga sampai 7 meter per detiknya. Jadi wajar sekali apabila kita berada di dalam sebuah taman kota merasa nyaman, merasa ada yang berbeda begitu. Eh, Nah disitulah kemudian layanan ekosistem itu bekerja. Nah, sedangkan di
untuk layanan ekosistem di luar taman kota, ini kita bisa bayangkan lebih dari itu. Mengapa demikian? Karena kalau ilustrasi kota Bandung ini, jadi yang warna biru atau ungu itu adalah kota dengan ruang terbuka hijau yang sempit, dan yang warna-warna hijau itu adalah ruang terbuka dengan bagian dari kota Bandung dan ruang terbuka yang besar, maka heat island itu akan bergerak ke arah tepi. Begitu. Jadi heat island itu akan bergerak ke arah tepi. Artinya panas yang ada di kota Bandung itu akan bergerak ke arah tepi yang lebih hijau, yang lebih sejuk. Nah, taman kota yang ada di dalam lingkaran merah itu juga memberikan efek seperti di tepi, yaitu mereda panas di tengah. Nah, ini yang cara bekerja dari supporting system dari ekosistem itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hutan kota? Nah, dengan hutan kota yang lebih luas, yang lebih tingkat kerapatan tanamannya lebih tinggi, tentunya akan memberikan dukungan lebih besar dibandingkan dengan taman-taman kota. Dia tidak hanya memberikan eh, perubahan perbedaan temperatur yang hanya 2 derajat, mungkin bisa sampai 4 derajat, kelembaban yang tidak hanya 7 eh, persen, tapi mungkin bisa sampai 10% dan seterusnya. Oleh karena itu, eh, hutan kota, taman kota, dan hutan kota itu bisa atau memberikan dukungan layanan ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan area-area lainnya bagi masyarakat yang berada di perkotaan. Saya ambil dari riset yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, dimulai di tahun 2014 dari studi yang dilakukan oleh Cheng Li tentang healing forest. Mengapa bisa demikian? Jadi hasil penelitian bisa memberikan bahwa hubungan manusia dengan alam, ketika alam memberikan eh, berbagai supporting untuk menekan stres yang dimiliki, itu bisa memberikan eh, perubahan secara fisik maupun secara psikologis. Nah, ini saya ambil slide ini saya ambil dari Hikmat Ramdan yang melakukan studi di Indonesia terkait dengan healing forest ini sendiri. Jadi begitu banyak efek yang ditimbulkan sebagai efek positif dari healing forest, di mana masyarakat memanfaatkan ruang terbuka hijau dan hutan kota untuk agar kembali menjadi fresh begitu. Nah ini, jadi saya ambil dari Hikmat Ramdan begitu. Jadi healing forest ini bisa memberikan ketenangan dengan menghirup udara yang bersih, aromaterapi dari berbagai metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh berbagai jenis tanaman atau tumbuhan yang ada dalam hutan, begitu. Kemudian eh, bisa melepas kebiasaan sehari-hari dengan menikmati alam, kemudian bisa mengurangi stres akibat
tekanan kebisingan yang cukup banyak, eee eee, dengan, eee, dengan turunnya kebisingan di dalam hutan dan seterusnya. Jadi begitu banyak, manfaat yang dapat diperoleh melalui, upaya dari, healing forest ini, kalau Cheng Li mengatakan, forest bathing. Jadi forest bathing ini, adalah satu upaya untuk menikmati, eee alam, untuk, sebagai bagian dari terapi itu sendiri. Jadi, kebisingan yang kurang dari 50 desibel itu akan memberikan ketenangan, kemudian, vegetasi yang rapat akan memberikan kelembaban dan keteduhan, kemudian kandungan, ion negatif di udara, artinya untuk Mmm, respon dari tubuh itu bisa lebih dari, 1000 ion, per sentimeter kubik dan seterusnya. Dan penelitian-penelitian, yang, berkaitan dengan aspek healing forest itu, dilakukan oleh berbagai, peneliti, seperti, Wilnis tahun 2018, kemudian Hansen 2017, kemudian Chen and et al. 2018 dan Hasan, 2018. Ini mereka memberikan, artikel-artikel ini memberikan informasi tentang, bagaimana healing forest secara, medis bisa mempengaruhi, eee upaya, penghilangan stres di, eee masyarakat atau di, orang yang melakukan healing forest itu sendiri. Ya. Dan, terakhir, eee, poin dari layanan ekosistem ini adalah bahwa apabila kita akan mendapatkan atau kita ingin mendapatkan, eee, lingkungan yang baik, yang mampu memberikan layanan ekosistem, 4 layanan ekosistem itu, maka kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup yang nantinya akan memberikan, feedback bagi apa yang dibutuhkan, untuk keberlanjutan, eee kesehatan kita di masa yang akan datang, juga untuk keseimbangan, perkotaan, untuk, mencapai, resistensi sebuah, kota, gitu. Demikian materi yang, saya bisa, share terkait dengan, eee, layanan ekosistem ruang terbuka hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi